Ku tetap cinta walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas. Dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan. Ketiga, ungkapan kasih keluarga. Keempat, misa requiem. Kelima, acara di pekarangan. Dan keenam, acara di ladang pekuburan. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pelet duka yang saya hormati. Dalam suasana bumi sedang menangis, kita diundang oleh Tuhan melalui peristiwa iman yang dialami oleh kaum keluarga di tempat ini. Kehadiran kita sangat diharapkan dan sangat membantu kaum keluarga teristimewa. Kehadiran kita merupakan dukungan doa untuk keselamatan jiwa dari saudara kami, mama kami, oma kami yang tercinta. Oleh karena itu, saya atas nama kaum keluarga menyampaikan selamat datang kepada kita semua dan selamat mengikuti acara yang sudah tersusun. 2 bulan 8 hari merupakan waktu yang tidak singkat. Banyak peristiwa yang sudah dialami, dirasakan oleh kaum keluarga bersama dengan almarhumah, tentunya menggoreskan satu sejarah. Oleh karena itu, marilah kita mendengarkan pembacaan riwayat hidup yang akan dibacakan oleh cucu tertua. Dalam hal ini saya sebut dengan penuh kasih, Daisy Siong. Karena dalam persiapan, saya akan mengundang Jemaat Paulus TBM 2 untuk memberikan satu pujian. Almarhum Anak Kamus Tanti Hoa atau biasa dipanggil Cihoa dilahirkan di Pulau Siau tanggal 2 November 1942. Anak tertua dari Tan Soko atau Yohanes Tamus yang biasa dipanggil Tom Kiling sudah meninggal, dan Lawoni atau Tuani sudah meninggal juga.
Oma Hoa memiliki 4 orang adik kandung, yaitu Ariana Tamus atau Tanti Kiau, menikah dengan Lini Kakalang, tinggal di Ulu Siau. 2. Alex Tamus atau Tan Kian Syo, menikah dengan Esther Hamenda atau disebut Am Kian Hi, tinggal di Ulu Siau. 3. Almarhum Peter Tamus atau Tan Kian Po, menikah dengan Lui Gua Cheng atau Lucia Ingkiriwang, tinggal di Manado. 4. Theodorus Tamus atau Tan Kian Chong, menikah dengan almarhumah Evelina Manalip, tinggal di Manado. Oma Hoa pada tanggal 28 Juni tahun 1964 menikah dengan Akung Bonifasius Siau atau disebut dengan Siau Fason di Pulau Siau. Dari pernikahan ini dikaruniai 3 orang anak, yaitu anak pertama Robi Yanto Siau yang menikah dengan Nova Majid, membentuk keluarga Siau Majid, dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu saya sendiri Desi Siau yang menikah dengan Jem Limas, dikaruniai 1 orang putri, yaitu Aimel Limas, tinggal di Bali. Kedua, Claudia Siau atau disebut dengan Cincin, belum menikah, saat ini lagi di Vietnam. Ketiga, Rainaldi Siau atau Titi, belum menikah, tinggal di Manado. Anak kedua, Edianto Siau yang menikah dengan Yola Sekeon atau yang sekarang berada di Amerika, membentuk keluarga Siau Sekeon, dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu pertama Lady Siau, sarjana ekonomi yang menikah dengan Gary Koyongian, sarjana hukum, dan dikaruniai 2 orang anak, Del Xavier Koyongian dan Dex Legio Koyongian, tinggal di Queens, Amerika. Kedua, asisten Profesor Evan Dio Siau, MD FACP MPH, tinggal di Brooklyn, Amerika, belum menikah. Ketiga, Novel Siau sedang kuliah di Universitas Ciputra Surabaya. Anak ketiga, Jerry Yanto Siau, ini yang menjadi anak paling terakhir yang disayangi Oma Hoa karena belum menikah. Kemudian pada tanggal 18 November tahun 1994, almarhum Bonifasius Siau, kami suami tercinta dari Oma Hoa, dipanggil Tuhan. Selama hampir 30 tahun, Oma Hoa harus menjalani kehidupan sendiri bersama 2 orang putra kesayangan yang sudah berkeluarga dan 1 orang putra yang belum menikah. Sekitar pertengahan tahun 2021, Oma Hoa mengalami sakit yang hanya keluhan biasa-biasa saja. Nanti di bulan September tahun 2022, baru kami keluarga mengecek keseluruhan dari semua tubuh Oma Hoa, dan hasilnya diketahui menderita sakit kanker stadium 4. Begitu cepat penyakit menjalar ke beberapa organ tubuh, dan Oma Hoa harus menderita sangat amat sakit selama 1 tahun 3 bulan. Dengan upaya keluarga harus keluar masuk rumah sakit karena mengingat kondisi Oma Hoa sudah tua dan tidak banyak harus bertindak, kami keluarga hanya pasrah dan mengikuti kehendak Tuhan, serta juga saran-saran dari dokter saja. Berbagai upaya terus dilakukan demi kerinduan agar Oma Hoa dapat mengalami kesembuhan. Namun kondisi Oma Hoa semakin membuatnya menderita, dan akhirnya pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 jam 11.20 WITA, Tuhan dinyatakan Oma Hoa mengembuskan nafas terakhir di rumahnya di Pondol dalam tutup usia 81 tahun 2 bulan 8 hari dan meninggalkan 3 orang anak, 6 orang cucu, 3 orang cece. Oma Hoa telah mengalami kesembuhan sejati, telah dilepaskan dari penderitaannya yang sangat sakit dan kembali ke pangkuan Bapa di sorga. Selamat jalan Oma Cho, Oma, kakak, mama kami tercinta. Kami sangat berduka dan merasa kehilangan, tetapi kami pun bersyukur dan mengaminkan karena Oma Cho, Oma, kakak, mama sudah tidak menderita dan tidak sakit lagi dan sudah bersama Bapa di sorga. Selamat jalan Oma Hoa, kami yang sayang. Kiranya telah ada dan tinggal sekali dari Oma.
Demikian daftar riwayat hidup dari almarhum Ciawa. Mohon maaf jika Oma kalau ada salah-salah. Tolong dimaaf karena tidak sengaja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpuji dan nama Tuhan. Terima kasih. Sudah almarhumah berikan untuk gereja, untuk Tuhannya, sebagai ungkapan syukur dan sekaligus terima kasih atas pemberian diri dari almarhumah. Maka pada saat ini kita akan mendengarkan sambutan dari mewakili Dewan Pastoral Paroki Hati Tersuci Maria Katedral Manado, juga pastor paroki, dan bersama umat dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Serly Unding. Kepada Ibu disilakan. Saudara-saudari yang terkasih, yang berkenan hadir di bangsa duka ini, kaum keluarga yang dirundung duka nestapa, hari ini kita hadir untuk melihat peristiwa iman yang telah terjadi di tengah-tengah keluarga besar Siau Tamus, di mana Tuhan telah menyatakan kemahakuasaannya di tengah-tengah keluarga besar di tempat ini. Tuhan panggil berpulang ke haribaannya, di mana tentunya sebagai manusia, kaum keluarga, anak, cucu-cucu, bahkan keluarga besar tentunya merasa kehilangan. Duka dan air mata menyelimuti keluarga besar Siau Tamus. Mereka mengalami kehilangan, duka cita yang mendalam. Namun kita ketahui bersama, kematian adalah merupakan bagian dari kehidupan kita semua. Entah hari ini, entah besok, entah lusa, atau entah kapanpun itu, kita pasti akan mengalami hal seperti ini. Dan tentunya wajarlah kalau keluarga merasa sangat kehilangan, duka cita yang mendalam. Karena betapa tidak, mungkin dan pasti ada kenangan-kenangan indah yang masih sulit dilupakan oleh keluarga besar, anak-anak dan cucu-cucu. Atau mungkin ada rencana-rencana indah, rencana memang wajar, tapi ingatlah jangan sampai kita kehilangan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Karena kita mau tidak mau, cepat atau lambat kita akan mengalami seperti ini. Mungkin kalau kesempatan pada saat ini, kalau kita mengangkat tangan kita, mungkin kita akan melihat ada guratan di telapak tangan kita. Guratan M, tulisan M. Yang lain mungkin masih terlihat jelas, yang lain memang sudah buram. Atau orang semua akan mati. Jadi ketika kita melihat guratan M pada telapak tangan kita, memento mori, kita akan mengambil kesimpulan bahwa hidup ini adalah hanya sementara. Kehidupan kita tidak kekal, di mana akan ada, bahkan kita secara pribadi akan lenyap. Jadi karena kehidupan kita tidak abadi, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan? Marilah, mulai kesempatan hari ini kita aminkan bahwa setiap hari kehidupan kita adalah merupakan hari yang terakhir. Marilah kita sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, marilah kita semakin setia dalam menjawab panggilan Tuhan. Jadi kaum keluarga, saya rasa tidak ada yang perlu kita ragukan dengan kepergian mama, oma, saudari yang terkasih. Karena betapa tidak, kami sebagai umat katedral memang melihat, kami sempat mengetahui bahwa oma yang terkasih, Ibu Hana benar-benar telah siap. Dia telah mengaminkan akan hari kematiannya. Begitu terbuka, bahwa begitu penuh kerinduan untuk menyambut Tuhan yang hidup.
Dia boleh mampu mengamini bahwa Tuhan yang hidup, yang akan sanggup menyelamatkan Oma. Jadi keluarga tidak usah perlu khawatir. Memang duka cita itu memang wajar, kita hanyut dengan duka cita. Mari kita pegang janji Tuhan bahwa satu kali kelak kita semua akan dipertemukan dalam kehidupan yang kekal abadi di surga, di mana di dalamnya tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi tangis dan air mata. Untuk itu pada kesempatan siang kita percaya dengan iman bahwa Allah adalah sumber penghiburan yang sejati, yang akan menuntun keluarga besar di dalam perjuangan hidup di dunia ini yang Tuhan masih izinkan. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Pada kesempatan ini mungkin diberikan kesempatan seluruh umat katedral untuk boleh memberikan pujian untuk keluarga. Diundang untuk maju ke depan. Kesempatan kepada seluruh anggota WKRI Ranting Santa Agatha Cabang Stella Maris Bitung bersama dengan umat Stasi Salib Suci Air Tembaga Bitung untuk memberikan satu pujian. Disilakan. Tenang, tenang,
yang sudah beliau berikan. Maka dari itu, sebagai seorang anggota warga negara tentunya pantas untuk diberikan ucapan terima kasih. Dan dalam hal ini, ucapan terima kasih itu kita akan dengarkan melalui sambutan mewakili pemerintah Kota Manado yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Lurah Kelurahan Wenang Selatan yang saya sebut dengan penuh hormat, Bapak Stanley Roring SAP. Kepada Bapak disilakan. Yang saya hormati dan kasihi keluarga besar Siau Tamus yang saat ini sedang dirundung duka cita atas berpulangnya orang yang sangat mereka kasihi, mama, oma, saudari yang telah Tuhan panggil dan sedang terwujud kaku di hadapan kita. Dalam hal ini Ibu Shirley Undeng yang sudah mewakili gereja, dewan paroki, tapi juga umat. Yang saya hormati yang hadir di tengah-tengah kita, Pastor Frank Yosef Chang MSC, dan yang mungkin sebentar lagi akan tiba di tempat ini, Pastor Paroki, Pastor Frank Iruntu PR. Yang saya hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang sempat hadir dalam acara pelepasan ini, karena sudah menjadi kodrat kita. Kita lahir, kita hidup, tapi kita juga akan mengalami kematian. Hana Tamus, Tan Nihwa atau orang biasa sapa Ciwa. Orang selalu bilang bahwa ada umur panjang, karena kalau sebagaimana keluarga, karena begitu lama almarhumah hadir bersama keluarga, dan tentu dalam kehidupannya selama itu tentu ada begitu banyak pengalaman hidup yang dialami oleh keluarga bersama almarhumah. Selamatkan ada Tuhan. Maka peristiwa ini tentu bagi sebagian orang bahwa kalau meninggal berarti terakhir, mengakhiri hidup. Tetapi dalam iman gereja tentu kematian bukanlah akhir dari segala-galanya, dan tentu kami pemerintah selalu lewat peristiwa seperti ini mau menyampaikan bahwa marilah kita selalu untuk memikirkan diri kita ketika kita masih hidup, kita ingin mengisi seperti apa kehilangan. Karena selama hidup, sebagaimana kesaksian dari ketua lingkungan kami, bahwa oma itu selalu aktif. Artinya apa yang diwajibkan sebagai warga negara selalu dia penuhi, baik dalam hal tanggung jawab sebagai warga negara, membayar. Periksa hari ini bahwa ternyata yang meninggal bersama almarhumah di tanggal 10 warga Kota Manado ada 7 orang. Tanggal 10 yang meninggal, tanggal 7 orang, tanggal 11 6 orang, tanggal 12 kemarin 7 orang, dan hari ini sudah ada laporan juga sudah ada 2 orang. Dan tentu kami pemerintah kota merasa kehilangan bila yang meninggal tentu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berjasa dalam hidup, berjasa dalam pemerintahan, berjasa dalam kehidupan bermasyarakat, sungguh-sungguh berarti dalam hidup. Kami sungguh berduka. Oleh karena itu saya mengatasnamakan Bapak Wali Kota, Bapak Andri Angou, Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Richard Suarang, Bapak Camat Bonik Saweho, Camat Wenang, kami pemerintah Kelurahan Wenang Selatan, saya dan keluarga serta rekan-rekan staf dan ketua lingkungan menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada keluarga atas berpulangnya Cihwa atau Ibu Hana Tamus. Dan kami berdoa semoga almarhumah diterima di sisi Tuhan, memasuki kehidupan kekal yang ia percaya, ia imani semasa hidupnya.
Selanjutnya izinkan kami, mari orang supaya tetap menjaga keamanan, jaga kerukunan, supaya orang ke daerah, semoga Tuhan senantiasa memberkati kaum keluarga yang tinggalkan dengan sukacita iman, dengan kekuatan, dengan kebersamaan dan kekeluargaan. Walaupun waktu jauh tadi dengar di riwayat hidup, ada yang di luar negeri, ada yang di Bali, dan ada yang di sini, tentu tetap menjaga persaudaraan kerukunan di antara keluarga. Demikian sambutan kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Tuhan kiranya senantiasa memberkati kita semua. Terima kasih. Di sini, Pak. Oke. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah rambut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Yesus, oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata jadi permata. Cinta kasih mereka untuk terakhir kalinya bagi almarhumah. Kaum keluarga diminta untuk semuanya mengintari berdiri di samping peti jenazah. Ungkapan kasih yang pertama akan diberikan oleh anak tertua Bapak Robi dan Ibu Nova bersama cucu Daisy dan Renati. Bertahun-tahun hidup bersama, tentunya kasih sayang mama, oma sangat dirasakan. Sebagai ungkapan terima kasih, anak yang sulung bersama keluarga dalam keluarga Siau Majid memberikan setangkai bunga dari Bapak Robi, Ibu Nova, serta cucu-cucu Desi dan Renaldi. Semoga kembang ini akan memberikan keharuman dalam perjalanan mama, oma yang terkasih
menuju ke rumah Bapa. Selanjutnya diberi kesempatan kepada anak yang Bapak Edi Siau beserta anak Aldo Siau. Dan diikuti oleh anak Jerry Siau serta seluruh anggota keluarga yang memegang kembang. Silakan diberikan di dalam peti. Kembang ini merupakan ungkapan cinta kita terhadap Mama Oma yang selama hidupnya memberikan cinta kasih kepada kita semua. Biarlah kembang ini benar-benar memberikan wewangian untuk perjalanan Mama menuju ke rumah Bapa di surga. Terima kasih Mama, terima kasih Oma. Cinta kasihmu tetap kami ingat dan akan tergores dengan tinta emas di dalam hati kami. Selamat jalan Mama, selamat jalan Oma. Jadilah pendoa bagi kami, anak cucu yang masih menggembara di dunia ini. Kita akan mendengarkan ungkapan kasih dari anak dan cucu yang tinggal di Amerika dan Vietnam, yang dalam hal ini akan diungkapkan oleh anak yang belum selesai itu ada lagi? Ada Pak. Ya silakan. Ini MC Jawa Gasan ini. Taruh di dada kata media board, di dada. Di dada. Taruh di dada. Ya. Pendek. Nanti gantian dari sana keluar dulu. Biar jangan tanpa ada supaya gambar bagus. Ya tukeran. Ada silakan Pak. Pelan-pelan aja Pak. Silakan lagi. Oke. Soalnya ada di belakang Dewi. kita akan mendengarkan. Kalau ada musim mangga, nyak mau lupa omak kata orang. Omak so tahu orang beandalan. Makanya baru-baru Natal omak lebih drop karena ingat-ingat orang cucu-cucu yang cece-cece semua sejauh-jauh sekarang. Anak mau siap makan di rumah pondol. Mertuan masih ada sayang, omak dah lewati tahun baru yang datang. Walaupun Tuhan cuma lewat video call, omak sudah disembuhkan dengan cara Tuhan. Hampir 30 tahun omak berpisah dengan aku. Mas sekarang omak senang suka omak dapat. Mereka itu nyak baku kenal di surga karena terlalu lama ada baku pisah. Kalau omak orang sayang Pak Oma, semoga boleh bertemu lagi di Yerusalem yang baru. Et Vitam ayat 6. Terima kasih. Ungkapan kasih dari seluruh anggota keluarga sudah dirangkul oleh anak cucu yang dari Amerika. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan menghantarkan saudari kita, kekasih hati kita, untuk perjalanannya menuju ke rumah Bapa. Kita akan mendoakan agar almarhumah mendapatkan tempat yang layak di sisi kanan Bapa. Untuk itu kita akan siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memasuki misa requiem yang akan dipimpin
oleh Pastor Paroki Hati Tersuci Maria Katedral Manado, Pastor Franky Runtu PR. Kita berdiri, kita mulaikan misa pada siang hari ini dengan lagu pembuka puji syukur 708. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, sekurang-kurangnya sejak kepergian almarhum, kita sudah banyak mendaraskan doa. Dan hari-hari yang akan datang pun saya yakin entah keluarga sebagai satu kelompok, entah pribadi, atau kita semua orang yang percaya juga mungkin akan mendaraskan doa. Tapi dalam perayaan Ekaristi ini, satu hal yang mau kita wujud nyatakan, terutama dalam perayaan Ekaristi ini, yakni mempersembahkan untuk perjalanannya terakhir, kehadirannya sekurang-kurangnya secara fisik bersama dengan kita, dan sekaligus juga disempurnakan apa yang dia yakini yang menjadi benih yang pernah ia terima, yakni baptis. Untuk itu akan diungkapkan, diwujud nyatakan dalam pemberkatan jenazah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Roma Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Semoga ia kau perkenankan masuk ke tanah air sejati dan menikmati kegembiraan abadi. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan kutipan-kutipan bacaan kitab suci. Bacaan dari kitab Ratapan. Ketentraman telah hilang lenyap dari hatiku. Aku tiada ingat lagi akan hari bahagia. Ujarku, kemuliaanku sudah musnah. Demikian pula harapanku kepada Tuhan. Ingatlah ya Tuhan akan kemalangan dan kegelisahanku, karena pedih dan pahitlah rasa hatiku. Kesusahanku terbayang terus dalam ingatanku, dan layulah jiwaku. Tetapi satu hal ini tetap kuingat. Inilah yang kuharapkan. Kasih karunia Tuhan belum habis, belum berakhirlah kerahimannya. Setiap pagi kuselami secara baru. Besarlah kasih setiamu, ujar hatiku. Milik pusakaku ialah Allah, maka kunantikan dia. Allah baik hati terhadap siapa saja yang mendambakannya, terhadap setiap orang yang mencari dia. Jadi amat baiklah bila kita menantikan penyelamatan Allah dengan hati yang tenang. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Muliakanlah Tuhan. Ketika mengajar di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, tidak akan kutolak. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan untuk melakukan kehendak Ia yang mengutus aku." Ia menghendaki agar dari semua orang yang telah diberikannya kepadaku, tidak ada yang hilang, tetapi mereka akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab Bapa menghendaki agar setiap orang yang melihat Putra dan percaya kepadanya memiliki hidup abadi, dan Ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, saya bisa di tempat ini, saya katakan ini bagian pertama. Dan bagian pertama itu saya mengingatkan bahwa setiap peristiwa kematian itu merupakan cermin, karena orang semua mau begitu. Malam pada usul siapa yang suka latihan masuk di peti, maka yakin tidak ada pada latihan sebelum diberkati. Gilas Tomasa mau latihan. Saya bilang ukur supaya peti itu berapa? Karena kalau 10 tahun datang semua tidak percaya. Sekarang tanah kubur semakin mahal, semakin jauh lagi. Dulu cuma jam pikul
Sekarang masih pakai kendaraan, dan malahan kalau di kota itu sedikit lagi semakin jauh, semakin mahal lagi. Mungkin di Batu Nisan mahal, ongkos kerja mahal, namanya gali sendiri. Jadi itu bagian pertama. Apa yang kita lihat, dan bagian kedua ini lebih, saya teringat sesuatu. Tadi malam sebenarnya saya dapat telepon dari adik saya, sepupu saya, anak besar dengan saya di Palu, itu meninggal. Dan biasa belum telepon, mana boleh datang. Kita bilang kapan? Oh besok, maksudnya tadi pagi. Kita bilang gila stop, tidak boleh. Dekap juga ditiket cuma melalui pemohon tuh. Kalau sudah cuma air tembaga boleh, cuma pada dekat air tembaga. Karena tidak lihat orang air tembaga, nah dekat. Apalagi jalan tol, dong bilang kata jauh. Kalau pergi di Megamoe, pergi di Mantos dong tembus. Di sini kata dong bilang jauh, memang di Mantos dekat. Tadi itu malah lebih dekat, Pondok atau Mantos. Memang tidak betul air tembaga, bukan dorang tuh tidak hadir sekarang. Bukan itu yang saya mau katakan, tapi saya punya kalimat kurang ajar. Saya ada pemberkatan jenazah, ada pemakaman hari ini. Saya bilang kalimat itu, kalau siapa yang mau pergi, saya bilang itu dia bersalah. Maksudnya, itu yang anak saudara, dari siapa dia tidak bilang lebih dulu tempo apa dia mati. Supaya terang sore rencanakan. Karena orang banyak kesibukan, kalau ada bertepatan orang bingung. Orang bilang, karena memang pastor margira. Bayangkan dong, saya lecehkan tuh pastor Promi katedral gila. Tidak apa-apa, keluarga begitu. Tetap kita bilang tubuh Kristus, orang bilang amin. Artinya dong percaya, walaupun gila tidak kasih. Tidak kata lain, saya hanya berusaha agar supaya jika saya hari ini masih diberikan anugerah kehidupan, saya dimaafkan dan direlakan. Paling tidak dulu di situ, persetan lesos tengah tidak datang sini, lepas dia caci maki. Mungkin bukan yang sekarang, karena kan ibu kita ini tidak berhutang. Dia tak punya pengalaman ini, iya, tak pernah dulu dengan satu orang di duka begini, kon tiba-tiba ada pengumuman begitu, kon dia bilang, sorry ya, tapi tahu nggak dia kata betul-betul, babi. Dia bilang dia dapat pinjaman belum bayar. Tak kira DP anak mau bayarnya, enggak kok mohon kata dimaafkan termasuk hutang piutang. Tak yakin dia tidak pernah berdoa. Nah, maka kepada kita semua yang so tahu sudah lama mau dipanggil bayar ke hutang, jak orang mau maki. Tu lain dah menangis di petit, tu lain dia bilang babi dia. Memang dalam hati belum bayar supigi. Itulah menyelamatkan, dan itulah hakikat baptis. Dan karena dibaptis, kita gereja Katolik membuat upacara pemakaman, misa pemakaman dengan misa dengan upacara pemberkatan jenazah. Diberkati bukan supaya tiba-tiba dia dosa besar sekali kok ting langsung di pangkuan Bapak. Gila lihat Bapak itu dosa banyak sekali cuma di tetes air. Bukan, itu legitimasi, itu apa yang dia terima dulu, sekarang sebelum dia pergi orang buat yang sama. Itulah pemberkatan jenazah yang orang buat. Maka itu legitimasi itu bukan pertama-tama bahwa orang nak bikin apa-apa. Bagi saya bukan itu. Kita peratapan, kalau kita dengarkan baik-baik itu boleh mengingatkan. Mar hidup susah. Napa yang satu ndak pernah dapat lihat masuk gereja sembahyang, nyanda pernah bla bla bla. Mar tenang. Cak paru ini semua tuh alpa dia gatal, begal, nakal, sundal. Itu alfa maksudnya. Martorang bagaimana? Maka itu ketika pengalaman penderitaan seperti itu, pengalaman tidak nyaman, tidak tersampaikan atau terpenuhi apa yang kita harapkan, kita mulai mempertanyakan apa itu Allah Maha Baik. Terasa pedih, hidupku terasa pahit dan sebagainya.
Tapi ada kalimat yang bagus, akan tetapi satu hal yang masih aku ingat, melawan lupa, bahwa dalam situasi seperti ini kasih karunia belum pernah habis. Yang habis yakni harapannya, tapi itu kasih dari Allah tidak pernah habis. Maka ketika mengalami kesulitan, dia masih ingat bahwa Allah tak pernah meninggalkan dia. Ketika dia mulai lupa, dia masih ingat Allah tak pernah melupakan dia. Ketika ini keyakinan yang mungkin bagus itu, kita seringkali ragu, kita seringkali tidak lagi peduli. Tapi dalam situasi seperti itu, ada satu yang bagus kita ingat kata-kata Allah. Percayalah, Allah tetap peduli. Dua kali malah. Padahal kalau minyak suci itu sebenarnya bukan setiap kali. Mesti ada antara 6 bulan. Kalau sudah terima minyak suci, maka 6 bulan kemudian boleh diulang. Bukan tiap jam. Itu minyak angin kalau tiap jam. 2 jam. Lanjutkan perayaan ini. Kita mohon semoga selain saudara kita ini, Hana Tamus. Tadi kita ada tanya di nama yang betul Hana atau kan tulis Hoa. Oh, nama orang Cina. Nah, kita kalau anti, kalau nama orang Cina kalian tahu apa saudara? Angkos tahu. Siapa tahu kalau tahun-tahun datang kong diberikan anugerah berkat Allah kong dapat orang Cina kan semesti ganti nama lah ini. Kalau rekan pastor dia sudah jelas kata Cang itu langsung dapat dia. Biar artinya kencang, tapi dompet kencang. Tapi juga yang lebih utama kepergiannya yang memanggil kita berkumpul di sini. Cipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, bukan dari Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik surga disediakan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara terkasih, kita berdoa. Marilah kita mohon. Semoga saudara kita pada hari kiamat dibangkitkan dengan mulia, sebab ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan abadi. Marilah kita mohon. Kita berdoa juga untuk sanak saudara, kaum keluarga yang ditinggalkan. Semoga harapan mereka tak pernah hilang. Semoga iman mereka diteguhkan lagi. Semoga amal baik dari almarhum dapat dilanjutkan, diwujud nyatakan oleh keluarga. Marilah kita mohon. Akan bersatu dalam persekutuan abadi surgawi. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, kami mohon, kiranya doa kami berguna untuk keselamatan saudara kami ini yang telah Engkau panggil menghadap. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima kepada Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Bapa, dengan rendah hati kami unjukkan persembahan ini untuk keselamatan saudara kami Hana Tamus. Ia telah mengenal Engkau berkat rahmat iman. Semoga ia bersukacita dalam persatuan dengan Dikau untuk selama-lamanya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab dia menerima maut seorang diri, supaya kami semua tidak mati. Bahkan dia sudah rela wafat seorang diri, supaya kami semua hidup bagimu untuk selamanya. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memujimu, dan dengan sukacita berseru, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingat akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Monsinyur Benediktus dan Monsinyur Disipus Emeritus serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Ibu Hana Tamus yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal yang harapan akan bangkit.
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, selalu bersamamu dan bersama rohmu. Agnus Dei, Vitalis Peccata Mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Vitalis Peccata Mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Vitalis Peccata Mundi, dona nobis pace. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan harus mengatakan kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku rindu akan Tuhan dalam sakramen
dan para kudus, sebab Kristuslah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, selanjutnya kita akan mengikuti upacara pemberkatan jenazah. Saudara-saudara terkasih, kini sudah tiba saatnya kita berpisah dengan saudara kita, mama, oma, kakak terkasih, anak tamus. Dengan hati yang tabah kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya. Kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Kristus yang telah dimaninya. Maka air suci akan direcikan di atas dia sebagai lambang pembaptisannya, dan jenazahnya akan dilupai supaya karungan amalnya berkenan kepada Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan saudari kami Hana Tamus ini yang telah meninggal dalam Kristus. Semoga bersama Kristus pula dia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya sewaktu hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya dan tabahkanlah hati kami yang sedang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab dialah pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus Juru Selamat kami, atas mau Kau benar, berhati tanpa umat yang sudah kita jalani untuk keselamatan jiwa dari almarhumah, juga kekuatan bagi kaum keluarga
keluarga yang ditinggalkan. Saya atas nama kaum keluarga serta pelet duka yang hadir menyampaikan terima kasih kepada Pastor Fransiskus Runtuh PR yang sudah menjadi saluran berkat bagi kita pada siang hari ini. Tadi dalam ungkapan kasih, ternyata ada seorang cucu yang ingin memberikan ungkapan kasihnya yang terakhir bagi oma yang sangat ia cintai, cucu yang tinggal di Vietnam. Oh, maaf, di Amerika. Bicara Jo, bicara. Oma, bercuma bilang, kasih Oma, jaga, keburu, terdidik orang cucu supaya menjadi begini. Oma nak masa apa takut, nanti cek, orang dia, orang yang mau dia kecil. Oma, cuma bilang, selamat jalan Oma. Sama sudah pada aku, sama sudah sakit lagi. Pokoknya makasih semua yang kamu kasih kepada orang akan pakai untuk berbagai kami. Selamat jalan Oma Hoa. Ma, saya dari dia lama dengan Oma dari saya kata orang. Selalu ingat Oma, tak pernah mengeluh, tak pernah mengesah. Kalau ada tekun, selalu cari kasih. Memasak pertolongan, memasak semua. Kasih besar bantu pada dia. Ada dia tinggal di Oma ke rumah. Ada Oma ada urus, ada tanggung dari dia. Dari SMP, SMA sampai dia pergi untuk kuliah. Nak menjadi sukses kalau ada Oma. Tak pernah dia ingat Oma cuma pada dia, pada cucu-cucu. Berapa banyak Oma pengorbanan untuk orang semua. Untuk orang boleh semua sukses dan sejahtera. Makasih banyak Oma. Dia akan selalu ingat Oma baik-baik. Semua yang Oma ada berikan kepada orang. Semua yang Oma ada pengorbanan. Semua Oma kasih sayang kepada orang semua. Dia tahu sekarang Oma so senang. Selamat jalan Oma Hoa. Orang selalu akan ingat Oma baik-baik. Selamat jalan Mama berikan bagi keluarga tetap akan tergores dengan tinta emas di dalam hati dan pikiran kami. Jadilah pendoa bagi anak-anak, cucu-cucu, cece, serta sanak keluarga yang masih mengembara di dunia ini. Mungkin belum sempat melihat saudari kita ini sebelum peti jenazah ditutup. Dipersilakan untuk menutup peti jenazah dan mengusung peti jenazah untuk dilanjutkan acaranya di pekarangan. Petugas yang sudah ditunjuk, silakan untuk menutup jenazah karena kita akan melanjutkan acara di pekarangan.
Foto angka itu. Keluarga, kalau diberikan kesempatan bagi para petugas, karena kita akan melanjutkan acara di pekarangan dan kita akan mengantarkan saudari kita di tempat peristirahatannya yang terakhir. Biar dulu nanti. Jangan dulu. Oh ini dia. Cabut DP nama. Cabut nama kamu tak. Cabut nama. Iya, betul ini. Bukan. Enggak, ini satu. Sudah cuma 3. Ya, sudah ini. Ini mau Apa? Oh, kaca. Dia keluarga. kayak di situ seperti Ini dalam. Balik. Tahan dulu, slow motion. tegak ke sana. Kasih tegak begini. Oh, seperti ini. Tangkap. Awas. Tolong kemari. Satu sudah. Keluarga balik. Keluarga jangan lihat. Enggak, terakhir keluarga. Keluarga jangan lihat. Balik badan. Keluarga balik badan semua. Ya. Keluarga balik badan. Turunin angka aja, turunin. Tunggu, jangan dulu, nanti saya. Jadi foto mana untuk angka?
Eternity itu namanya. Untuk mewakili tokoh umat akan diletakkan oleh Bendahara Wilayah Rohani Santo Yohanes. Untuk mewakili tokoh-tokoh masyarakat. Iya, tunggu ini dulu taruh. Iya. Oke. Penghormatan terakhir kita kepada saudari kita sudah selesai. Selamat sore. Shalom. Damai di hati. Saya Joni Tamus sebagai keponakan laki-laki paling tua daripada almarhum yang kami sapa, yang kami selalu sebut dengan istilah Nohoa, tante kami, yang selama kami mengenal beliau sangat disiplin dan perhatian, dan tidak heran dengan kesan-kesan yang sudah disampaikan oleh anak maupun cucu-cucu yang sudah kita dengarkan bersama. Dalam kesempatan ini kami mewakili pihak keluarga Siau Tamus mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Manado, dalam hal ini diwakili Lurah Wedang Selatan Bapak Stanley Roring, sarjana hukum. Kemudian kepada Bapak Agus Susilo sebagai Ketua Lingkungan Wedang Selatan atas berbagai perhatian dan dukungan langsung bagi kami keluarga yang berduka. Bahkan pada saat nok kami, oma kami, mama kami meninggal, Kepala Lingkungan sudah datang bersama-sama dengan kami. Kami juga berterima kasih kepada Pastor Angki yang dari mama sakit sudah melayani bahkan sampai hari ini. Kami juga berucap syukur, berterima kasih kepada Pastor Joseph Chang dari Tomohon yang selalu dengan setia boleh melayani keluarga besar Siau Tamus, dan terutama oma kami, tante kami, Nohoa yang kami sayangi, yang sudah dipanggil Tuhan. Kami juga berterima kasih kepada umat hati tersuci Maria Katedral Manado. Di dalamnya ada wilayah di mana almarhum boleh beribadah dan boleh dilayani di dalam gereja ini, katedral ini, wilayah rohani Santa Yohanes. Kemudian kami berterima kasih kepada seluruh umat stasi Salib Suci Air Tembaga Paroki Stella Maris Bitung yang sudah mengambil bagian di dalam acara malam penghiburan bahkan sampai pada hari ini. Kami juga berterima kasih kepada seluruh pengurus ketua ibu WKRI, Wanita Katolik Republik Indonesia, kepada Ibu Hedi Tanot, di mana anak mantu daripada almarhum adalah salah satu pengurus di dalam WKRI Ranting Air Tembaga. Kami juga berterima kasih untuk pengurus dan anggota WKRI serta Santa Agustasi Salib Suci Air Tembaga. Kami berterima kasih kepada Rukun Kasih Sayang Air Tembaga, seluruh Legio Kristin Stasi Salib Suci, karena salah satu juga anak adalah pengurus daripada LC Paroki Stella Maris Bitung. Kami berterima kasih kepada Ketua dan Pengurus Wilayah Rohani Santa Veronica Stasi Salib Suci.
Kaum Bapa Katolik Stasi Salib Suci at Lembaga, Penatua dan juga pendeta daripada Gemim Jemaat Paulus yang sudah juga berbagian di dalam malam penghiburan, yang juga peduli dengan di mana mama kami ini berada dan boleh melayani kami. Kami juga berterima kasih kepada Bapak Lukis Kram untuk perhatian dan dukungannya bagi kami keluarga yang berduka. Juga kepada Ibu Maya Rumantir untuk perhatian dan dukungannya bagi kami yang berduka. Dan yang tidak kami lupakan juga adalah di tengah-tengah di mana anak-anak jauh daripada mamanya, anak mantu Nova Majid dengan setia, dengan tekun boleh melayani, melihat, mengurus mama mantu tercinta. Akhir kata, tiada gading yang tanpa retak. Jikalau ada kekurangan daripada pihak keluarga Siau Tamus, biarlah ditinggalkan di sini saja, dan biarlah yang dibawa pulang adalah keharuman daripada keluarga besar Siau Tamus, teristimewa daripada mama kami Nohoa yang sudah meninggalkan kita bersama. Terima kasih. Shalom. Amin. Maka marilah kita memanjatkan doa agar saudari kita ini seperti halnya Lazarus dibangkitkan oleh Allah untuk hidup baru dan bahagia di surga bersama Kristus yang diimaninya, bersama perawan Maria yang amat suci dan para pilihannya. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil saudari kami, Ibu Hana Tamus, dari kehidupan di dunia ini dan menghadap hadirat-Mu. Dengan hati sedih kami berdiri di sini untuk membaringkan jenazahnya dalam makam. Namun dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari orang-orang mati. Maka kami mohon, kasihanilah dia ya Tuhan, kasihanilah dia,
dan terima dia dalam pelukan cintamu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan mendengarkan bacaan singkat dari surat kedua. Kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu, jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Engkau sendiri berbaring dalam makam selama 3 hari. Kami mohon, semoga Engkau menyucikan makam ini, agar hamba-Mu yang kami istirahatkan di sini akhirnya bangkit bersama Engkau dan hidup mulia sepanjang masa. Itu kemana ya? Allah yang Maha Kuasa telah berkenan memanggil saudari kita ini ke hadiratnya. Jenazahnya kita serahkan kembali kepada tanah. Tetapi kita percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuhnya yang fana menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Semoga Tuhan menerima dia dalam damai dan membangkitkannya untuk kehidupan kekal. Semoga kuntum ilahi yang ditanamkan dalam hati saudari kita ini mekar bagaikan bunga yang harum semerbak di taman surgawi. Semoga Kristus mengalahkan kebinasan maut dan memulihkan tubuh saudari kita ini dalam kebangkitan orang mati. Keluarga boleh menaburkan bunga dan tanah. Semua aja saya habis itu. Jalan. Ada. Saudariku terkasih, masuklah ke dalam hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, bebasan kita dari yang jahat dalam doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan, berilah dia istirahat kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dalam ketentraman karena keriman Tuhan. Amin. Saudara-saudara terkasih, dengan ini upacara pemakaman sudah selesai. Mari kita pulang dan hidup sebagai orang-orang yang berpengharapan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi lagu penutup. Arumamu Tuhan, Raja alam raya, Bukti serta yang layak, Engkau beri saran, alam tak ku rindu, tinggal di rumahmu. Sorak dan sorai bagimu.
Semua